Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah kalian semua sehat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik, memahami dan melakukan instruksi kompleks, serta menggunakan kosakata baru dari teks kewirausahaan. Nah, untuk materi hari ini, kita akan belajar menggunakan kalimat efektif, menyajikan data, serta menulis teks prosedur dari sumber yang valid. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menggunakan kalimat dengan ejaan atau tata tulis yang baik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami format penyajian data yang efektif untuk mendukung ide pokok dalam teks. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami cara menuliskan teks prosedur yang baik dari berbagai sumber dengan alur yang runtut. Nah, sebelum kita memasuki pada materi, Ibu ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya nih. Tahukah kalian bagaimana suatu kalimat dapat dikatakan memiliki ejaan atau tata bahasa yang benar? Terus bagaimana cara penyajian data ke dalam berbagai bentuk, serta bagaimana cara menuliskan teks prosedur dari sumber yang valid dengan benar? Nah, kita akan mengulas satu persatu pada materi kali ini. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kalimat efektif. Di dalam teks informasi terdapat beberapa kesalahan berbahasa dari segi penggunaan ejaan pada kalimat. Nah, dari teks informasi 2 yang ada di buku teks Bahasa Indonesia pada halaman 52 dapat ditemukan yaitu penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf italik, penggunaan kata baku, serta penulisan kata bentukan. Nah, dari kelima bentuk kesalahan tadi, Ibu akan memberikan contoh dari masing-masing kesalahan, yaitu yang pertama, penggunaan tanda baca. Nah, pada tanda baca itu terdapat kalimat dia berkata, "Aku akan pulang sore ini." Nah, dari kalimat itu terdapat kesalahan yang dimana pembetulannya yaitu dengan disisipkannya tanda baca koma setelah kata dia berkata, itu setelah itu kita tambahkan tanda koma. Dan yang kedua, penggunaan huruf kapital pada penggunaan huruf kapital, contohnya itu pada kalimat ibu pergi ke pasar. Nah, bentuk pembenarannya yaitu pada kata ibu itu ditulis menggunakan huruf kapital. Terus yang ketiga, penggunaan huruf italik. Huruf italik kita gunakan ketika kita menemukan atau menjumpai kosakata yang dalam bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa apa saja boleh. Nah, contohnya yaitu pada kalimat istilah justice dalam bahasa Inggris berarti keadilan. Terus contoh yang keempat, penggunaan kata baku itu terdapat pada kata aktivitas, teknologi, dan resiko. Itu merupakan bentuk yang tidak baku. Sedangkan bentuk bakunya yaitu pada kata aktivitas menggunakan huruf V bukan huruf F, pada kata teknologi menggunakan huruf K bukan huruf H, serta pada kata resiko menggunakan huruf I bukan E. Dan yang terakhir yaitu penulisan kata bentukan. Pada penulisan kata bentukan terdapat kata bertanggung jawab, menandatangani, serta kerjasama. Nah, pada materi kita yang kedua yaitu menyajikan data di dalam teks. Dalam teks informasi, data digunakan untuk memperkuat argumen. Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif serta data kualitatif. Langkah-langkah dalam menyajikan data yaitu yang pertama, pilih data yang relevan dengan topik yang akan kita pilih. Terus yang kedua, gunakan data yang bersumber dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, sajikan data secara jelas dan ringkas. Yang keempat, gunakan tabel, grafik, diagram untuk memudahkan pemahaman kita dalam membaca data tersebut. Yang kelima, cantumkan sumber data yang eksplisit. Yang keenam, interpretasikan
data, yaitu kita harus menjelaskan data yang sudah kita tampilkan tadi. Dan yang terakhir, hindari manipulasi data atau menggunakan data yang tidak relevan atau menyesatkan. Nah, dari contoh menyajikan data, terdapat kalimat menurut BPS pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,45%. Nah, data itu menunjukkan pada angka 5,45% dan itu mendukung argumennya itu ya argumen itu terdapat pada penulisan tingkat pengangguran terbuka yang dituliskan menurut BPS pada tahun 2023. Nah, materi kita yang terakhir yaitu menuliskan teks prosedur dari sumber yang valid. Nah, langkah-langkah untuk menuliskan teks prosedur yaitu yang pertama kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi dari topik-topik kita yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Yang ketiga, membuat kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan merevisi. Nah, untuk membuat teks prosedur dari sumber yang valid, sumber-sumber yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu pada buku panduan resmi, website pemerintah, artikel ilmiah atau edukatif, dan wawancara dengan ahli, atau ada contoh-contoh lain sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan berlatih mengenai soal penulisan kalimat dengan ejaan yang benar. Pada soal pertama, ada kalimat 5 orang yang akan mewakili SMA Merah Putih, yaitu Dian, Mustaqim, Bara, Indah, dan Frans. Soal kedua, seminar itu akan diselenggarakan pada pukul 9 sampai pukul 12 bertempat di Aula SMA Merah Putih. Serta soal yang ketiga, menurut Pak Guru Hamid, nanti pukul 14.00 para guru akan melaksanakan rapat di ruang guru. Nah, dari soal-soal berikut, perbaikan kalimat yang benar adalah pada soal pertama, 5 orang yang akan mewakili SMA Merah Putih adalah Dian, Mustaqim, Bara, Indah, dan Frans. Pembenaran dari kalimat itu terdapat pada kata yaitu yang tidak tepat serta tanda titik 2 yang tidak diperlukan. Karena tadi sebelumnya pada soal sebelumnya terdapat penulisan kata setelah yaitu menggunakan tanda titik 2. Sebagai pembenarnya, kata yaitu kita ganti dengan kata adalah serta pada tanda titik 2 kita hilangkan. Untuk jawaban soal nomor 2, seminar itu akan diselenggarakan pukul 9.00 sampai 12.00 di Aula SMA Merah Putih. Pembenaran dari kalimat tersebut yaitu terdapat pada penulisan angka jam, yaitu harus diawali dengan 2 digit. Serta jawaban nomor 3, menurut Pak Guru Hamid, nanti pukul 14.00 para guru akan melaksanakan rapat di ruang guru. Nah, itu pembenaran dari kalimatnya yaitu terdapat pada penulisan huruf kapital. Nah, baik teman-teman, untuk tugas dari materi ini, dari pertemuan hari ini, yaitu teman-teman bisa mencari sebuah laporan yang mengandung data. Sebutkan bentuk penyajian data di dalam laporan tersebut, serta berikan pendapat teman-teman tentang data yang disajikan. Apakah data tersebut sangat efektif serta mendukung ide pokok di dalam bacaan. Baiklah, kita sampai pada penghujung materi teman-teman, yaitu pada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun dengan memperhatikan struktur bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan pesan secara tepat, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kalimat ini mudah dipahami pembaca atau pendengar, karena menghemat kata, logis, serta sesuai dengan kaidah tata bahasa. Yang kedua yaitu data. Data dalam teks adalah informasi yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen kita, untuk mendukung pendapat, serta untuk menjelaskan sesuatu pernyataan dalam tulisan. Data bisa berupa angka, grafik, tabel, ataupun diagram. Yang ketiga yaitu teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara urut untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk atau panduan agar seseorang dapat melaksanakan sesuatu dengan benar dan sistematis.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai menyelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi, mengajukan hipotesis berdasarkan informasi, serta menggunakan kata khusus bidang teknologi informasi. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.